Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian pihak yang berusaha untuk menolak peringatan Maulid Nabi, atau bahkan di antara mereka ada yang secara secara jelas membid'ahkan peringatan Maulid Nabi dan mengharamkannya dengan argumentasi bahwa katanya peringatan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dinukil dari beliau SAW, walaupun dalam hadis yang dhaif, dan para sahabat juga tidak pernah melakukannya, termasuk kurun setelah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak pernah melakukannya. Lalu mereka menyitir satu ucapan yang biasanya memang digunakan oleh mereka, bahwasanya katanya laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, tentu mereka para sahabat itu lebih dulu atau lebih mendahului kita dalam melakukannya. Sehingga menurut mereka, kalau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu baik, tentu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tentu akan melakukannya. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, itu menunjukkan bahwa hal tersebut bukan perkara yang baik. Kalau bukan perkara yang baik, berarti itu perkara yang jelek, perkara yang diharamkan, atau perkara bid'ah. Untuk menjawab hal ini, kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, yaitu perlu kita ketahui bahwasanya ada satu kaidah usuliyah fiqhiyah, yang kaidah ini telah disepakati oleh para ulama. Kaidah itu berbunyi bahwasanya tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala hurmatih, bahwa meninggalkannya Nabi Muhammad SAW terhadap satu perbuatan atau satu amalan dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang ada, hal itu tidaklah menjadi dalil akan diharamkannya sesuatu tersebut. Jadi sesuatu yang ditinggalkan Nabi, perbuatan yang ditinggalkan Nabi, tidak dilakukan Nabi, ya, itu tidaklah menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Jadi hukum asal sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu bukan haram, justru sebaliknya adalah boleh. Kita akan buktikan dari beberapa fakta yang ada, ya. Semisal tentang adzan sholat Jumat. Di masa Nabi Muhammad SAW, adzan sholat Jumat itu cuma sekali. Artinya Nabi tidak melakukan adzan 2 kali. Tetapi di zaman masa kekhalifahan Utsman bin Affan, adzan Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala melakukan hal tersebut dalam kondisi tahu bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW adzan Jumat itu cuma sekali. Artinya berarti Nabi Muhammad SAW meninggalkan adzan 2 kali. Seandainya hal itu haram, seandainya hal itu bid'ah, tentu sahabat Utsman bin Affan tidak akan pernah melakukannya, ya. Dan itu sudah melalui beberapa masa, ya. Dari Nabi tidak melakukan, kemudian sahabat Abu Bakar tidak melakukan, kemudian sahabat Umar bin Khattab tidak melakukan, baru di zaman beliau Utsman bin Affan beliau melakukan adzan Jumat sebanyak 2 kali. Dan tidak mungkin kita akan berani kemudian menyatakan bahwa sahabat Utsman bin Affan melakukan bid'ah. Bahkan dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis
Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan termasuk khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Kemudian fakta kedua, bahwasanya sholat taraweh sebagaimana yang dilakukan di zaman ini dan zaman sebelumnya tentunya, secara berjamaah di masjid, diimami satu imam secara kontinu 1 bulan penuh ya, berjamaah di masjid, ini kalau mau jujur tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu melakukan sholat taraweh cuma 3 malam. Cuma 3 malam, tidak sebulan penuh, cuma 3 malam di masjidnya itu secara berjamaah. Itu pun awalnya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bersengaja, tidak menyengaja untuk melakukan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Jadi beliau itu awalnya sendiri ke masjid, kemudian ada yang tahu dari para sahabat ikut, ada yang tahu lagi ikut, ada yang tahu lagi ikut, kemudian jadi banyak. Setelah 3 hari baru Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhenti dari sholat tarawih berjamaah di masjid. Baru kemudian di zaman Umar bin Khattab baru diadakan sholat tarawih dengan dipimpin satu imam secara berjamaah ya, sebulan penuh. Ini kalau mau jujur, perbuatan ini ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah melakukannya. Kalau kita konsisten atau orang itu konsisten bahwasanya yang ditinggalkan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi itu berarti perbuatan bid'ah, tentu ini seharusnya masuk dalam perbuatan bid'ah. Ya, dengan dalil tadi lah, laukana khairan lasabakuna ilah itu. Di masa Abu Bakar pun belum ada seperti ini, baru di masa sahabat Umar, di awal kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab baru diadakan sholat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh satu orang imam. Kita tidak mungkin berani mengatakan perbuatan sahabat Umar bin Khattab merupakan perbuatan bid'ah yang muharramah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gara-gara ini. Bahkan ketika melakukan itu, sahabat Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah ya ini. Ya, sholat tarawih berjamaah di masjid dipimpin oleh seorang imam selama sebulan penuh, itu dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala sebagai ni'matul bid'atu atau ni'matil bid'atu hadhihi, ini merupakan bid'ah yang baik. Dimana riwayat ini dipakai oleh para ulama seperti Al-Imam Nawawi sebagai pentaksis mukhassis, dalil yang mentaksis keumuman dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian contoh lain, fakta lain, misalkan pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dilakukan. Nabi meninggalkan perbuatan pengumpulan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Bahkan juga di zaman Abu Bakar. Baru di zaman setelahnya dikumpulkan atau dilakukan pengumpulan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ini juga tidak dilakukan Nabi, ini juga ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dan tidak mungkin ini merupakan perkara bid'ah. Dan masih banyak lagi ya hal-hal yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak dilakukan beliau, tapi kita menyatakan, bahkan sebagian kita menyepakati bahwa itu bukan perbuatan bid'ah. Seperti ya, saya akan sampaikan secara cepat saja, misalkan buka puasa bersama, itu tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi kita lakukan, kita amalkan. Kultum sholat taraweh misalkan, atau kajian rutin di hari tertentu, daurah sekian hari di hari tertentu dan sebagainya. Jadi kaidah yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa meninggalkannya Nabi Muhammad SAW satu perbuatan itu tidaklah sebagai dalil akan haramnya perbuatan tersebut dengan fakta-fakta yang sudah kita sebutkan tadi, sebagiannya
walaupun sebagian yang lain masih banyak sekali. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua adalah kalau dinyatakan sudahlah kita ikut kaidah laukana khairan la sabaquna ilaih tadi. Sudahlah kalaulah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak melakukan maulid sama sekali, itu menurut hemat kami ini juga tidak benar kalau dikatakan secara mutlak tidak melakukan maulid. Ya, faktanya karena gini, maulid itu apa sih sebenarnya? Jadi sebelum kita menjatuhkan hukum, itu harus paham deskripsinya itu seperti apa maulid itu. Karena deskripsi satu permasalahan itu merupakan bagian daripada unsur penetapan hukum. Ya, unsur penetapan hukum. Sebagaimana yang sudah kita pahami dalam ilmu usul fiqh. Maulid itu gambaran singkatnya itu adalah ungkapan rasa syukur, rasa bahagia, rasa kecintaan dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk-bentuk atau dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif ataupun ibadah yang positif dan bermanfaat. Jadi jangan digambarkan bahwa maulid itu ada bentuk formalnya harus begini, enggak. Ya, segala sesuatu yang positif, yang baik menurut agama sebagai bentuk ekspresi terhadap rasa syukur dan kebahagiaan saat cintaan kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bisa dikatakan maulid. Cuma kan macam-macam ya, ada yang maulid sifatnya komplit ya, ada ceramahnya, ada sholawatannya, ya ada pembacaan sirahnya, ada makan-makannya. Kadang maulid cuma ceramah tok, tidak ada sholawatan, tidak ada pembacaan sirah. Kadang bentuk sholawatan tok, kadang bentuk pembacaan sirah tok, kadang makan-makan saja, bahkan kadang berzikir, kadang dengan melakukan istilahnya kegiatan lain bermanfaat, jalan santai bersama, kemudian acara camping bersama, mengenang daripada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau kita sudah tahu seperti ini, kita akan tahu bahwa maulid itu versinya lain-lain. Yang mungkin tiap negeri, tiap daerah, tiap masa, tiap manusia itu berbeda-beda. Tapi esensinya sama, yaitu apa? Bergembira, bersyukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebenarnya bisa dikatakan juga melakukan maulid untuk dirinya, untuk diri beliau sendiri, ya, dalam bentuk apa? Berpuasa. Nabi itu SAW berpuasa di hari Senin. Maka ketika ditanya wasu'ila an saumi yaumi itsnain, beliau ditanya tentang masalah puasa di hari Senin, beliau menjawab, dzaka yaumu wulidtu fi. Di hari itu, di hari Senin itu aku dilahirkan, maka aku puasa. Ini dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebenarnya itu bentuk maulid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, seperti itu dalam Fathul Bari. Itu sebenarnya bentuk maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ekspresi beliau dengan cara seperti itu. Kalau kemudian ada pertanyaan, loh kenapa kalau memang Nabi SAW memperingati kelahirannya dengan puasa, kenapa Anda tidak puasa? Kenapa zaman-zaman yang setelahnya, termasuk di zaman sekarang ini, peringatan maulidnya tidak dengan puasa, tapi dengan acara lain, seperti ceramah, seperti zikir, sholawat, pembacaan sirah, dan lain sebagainya, makan-makan? Kita jawab bahwa memperingati maulid Nabi dengan puasa itu salah satu bentuk, tapi bukan satu-satunya bentuk. Yang esensinya itu sama, walaupun beda bentuk. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hal seperti itu bisa terwujud dengan sesuatu yang lain yang intinya sama,
seperti dengan cara tilawatul Quran, dengan sedekah, dan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi jangan dipahami itu satu-satunya bentuk, tapi salah satu bentuk dari ekspresi kecintaan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau dikatakan para sahabat pun tidak melakukan sama sekali bentuk maulid kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga tidak tepat. Ya, para sahabat itu punya versi sendiri bermaulidnya. Salah satu caranya mereka itu berkumpul kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, satu riwayat disebutkan di situ, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah keluar ke satu halqah, ala halqatin min ashabihi, kharaja ala halqatin min ashabihi. Nabi SAW itu pernah keluar di satu halaqah, perkumpulan orang dari para sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Dijawab oleh para sahabat, jalasna li dzikrillah azza wa jalla, ya, maaf, jalasna nadzkurullah azza wa jalla wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bik. Yang membuat kami duduk di sini, ya, dengan kami berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan kami memujinya, itu apa? Mahadana lil Islam, dengan sebab yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah Islam kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa manna alaina bik, telah menganugerahkan engkau, melahirkan engkau ke dunia ini sebagai rasul bagi kami. Kami bersyukur, kami berusaha untuk bersyukur, bergembira dengan hal itu, dengan cara kami berzikir, berhalaqah, kemudian berzikir di masjid. Ya, kemudian Nabi ketika mendengar jawaban itu, apakah kemudian Nabi Muhammad SAW membid'ahkan, melarang perbuatan itu? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, qala amma ini lam astahlifukum tuhmatan lakum, sesungguhnya aku tidak menuduh kalian berbohong. Wa innahu atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku dan mengabarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di sisi para malaikatnya dengan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa asalnya para sahabat juga melakukan maulid dalam versi mereka, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan tadi, disebabkan latar belakangnya karena apa? Hidayah Islam, dan yang kedua adalah diutusnya Rasulullah SAW kepada mereka. Kemudian yang terakhir, yang tiga adalah bahwa sebenarnya masalah maulid ini kan itu masalah perantara saja, ya. Esensinya itu kan untuk menunjukkan mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya wasilah itu memiliki hukum kepada yang menjadi tujuan. Ada satu kaidah, ma la yatimul al mandubu illa bih fahuwa mandub, sesuatu yang mandub dianjurkan, ya, tidak akan sampai kepada sesuatu, tidak akan sempurna sesuatu yang dianjurkan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu hukumnya apa? Mandub. Ya, ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib, sesuatu yang tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau kita misalkan mau sholat fardu, mau sholat subuh, ya, kalau kita khawatir tidak bangun sholat subuh, maka membunyikan alarm sholat subuh itu hukum menjadi wajib. Kalau kita mau sholat sunnah tahajud, ya, kita disunahkan juga, dianjurkan untuk membunyikan alarm agar kita terbangun di malam hari untuk sholat sunnah tahajud, dan seterusnya. Minimalnya hal ini, minimalnya hukumnya adalah boleh atau bahkan dianjurkan sesuai dengan tujuan kita. Esensinya itu untuk apa? Untuk mahabbatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga sesuatu yang mengarah ke sana, wasilah ke sana itu adalah sesuatu yang
juga mengikuti daripada tujuan asalnya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu jawaban singkat dari masalah ini dan argumentasi mereka. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.